Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Saya dari kelas 2A dengan NPM 2578208. Nah, di sini saya akan praktik hands on, yaitu sistem operasi, matkul sistem operasi, yaitu mengerjakan lab yang ada di Red Hat. Jadi Red Hat itu adalah sebuah kursus yang digunakan untuk mempelajari administrasi sistem Linux. Nah, di sini saya sudah langsung masuk ke terminalnya. Pencet yang topi ini, terminal. Di sini langsung aja kita sebagai pengguna seperti ini ya. Di sini ada langsung aja masuk ke Stadion Workstation Lab. Nah, sebagai pengguna menjalankan perintah tersebut. Kita diminta start CLI review. Bentar. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu di running ya. Nah, di sini sudah. Kemudian ini kita langsung ke instruksi yang pertama. Gunakan perintah untuk menampilkan waktu dan tanggal saat ini. Kita hanya diminta untuk menampilkan tanggal, date. Kita enter. Nah, ini ya, sudah muncul. Nih. Kemudian itu ke perintah yang kedua, yaitu tampilkan waktu saat ini dalam waktu 24 jam misalnya. Ini pukul 13.57. Petunjuk string atau format yang menampilkan output tersebut adalah apa ini, R. Ketik date. Nah, gunakan perintah untuk menampilkan waktu saat ini dalam waktu jam 24 jam. Kita menggunakan perintah date plus R. Nah, di sini udah muncul ya, seperti contoh 1521. Dan itu file di sini hanya muncul file jam ya, karena dia hanya diminta untuk format jam. Kemudian itu kita ke perintah ketiga, yaitu file seperti apa itu, apakah dapat dibaca oleh manusia. Nah, kemudian itu ini kita ketikkan di sini. File zcat. Nah, seperti ini ya, sama seperti yang diperintahkan, bisa dibaca oleh manusia. Instruksi selanjutnya yaitu gunakan perintah dan pintasan bash untuk menampilkan ukuran file. Ini ada zcat. Anda dapat menggunakan perintah untuk menampilkan jumlah baris, kata, dan byte dalam script zcat script. Alih-alih mengetik ulang nama file, gunakan pintasan riwayat bash sk plus untuk menggunakan kembali argumen dari perintah sebelumnya. Tekan tombol escape dan plus titik secara bersamaan dari perintah sebelumnya. Kita ketikkan zcat. Nah, ini sudah muncul output yang dimana yaitu 51 baris, 298 kata, dan 1977 byte. Kemudian itu selanjutnya yaitu tampilkan 10 baris pertama file, yaitu perintah menampilkan awal file, coba pintasan sk plus
ini lagi have. Ini kita nah seperti ini sudah muncul, sudah sesuai dengan perintah instruksinya. Perintah yang berikutnya yaitu tampilkan 10 baris terakhir dari file zcat. Gunakan perintah untuk menampilkan 10 baris terakhir file. Di sini gunakan untuk tile zcat. Benar ya ini. Lalu yang ketujuh, ulangi perintah sebelumnya persis dengan 4 penekanan tombol atau kurang. Salah satu pilihannya menekan tombol panas atas sekali untuk menggulir kembali perintah melalui riwayat perintah, lalu tekan enter. Pendekatan ini menggunakan 2 penekanan tombol. Metode alternatifnya adalah memasukkan perintah pintasan lalu tekan enter, tanda seru lalu tekan enter untuk menjalankan perintah terbaru dalam riwayat perintah. Pendekatan ini menggunakan 4 penekanan tombol. Cobalah kedua metode tersebut. Jadi kita diminta untuk mengulangi tanda panah atas lalu enter. Nah, sudah muncul sama dengan perintah sebelumnya, output sebelumnya. Kemudian itu di sini kita diminta gunakan opsi perintah untuk menampilkan 20 baris terakhir dalam file. Gunakan pengeditan ini tanda panah atas selanjutnya gunakan kombinasi tombol CTRL plus A untuk membedakan kursor ke awal baris. Kemudian gunakan kombinasi tombol CTRL tanda panah atas untuk melompat ke kata berikutnya. Tambahkan opsi dan tekan enter untuk menjalankan perintah. Strip N 20 panah atas lalu Ctrl A. Kanan tambahkan N lalu 20 enter. Nah, di sini sudah sesuai 20 opsi ya. 20 baris terakhir dalam file zcat. Kemudian itu ada gunakan riwayat sel untuk menjalankan perintah lagi plus %r. Gunakan history. Nah, gunakan perintah untuk menampilkan daftar perintah sebelumnya dan untuk mengidentifikasi perintah mana yang akan dijalankan. Gunakan perintah di mana history that. Nah, untuk mengetahui perintah yang akan digunakan dari output perintah. Riwayat sel Anda mungkin berbeda ya dari contoh. Di sini ada 30 history yang udah kita ketikkan tadi ya. Kemudian itu evaluasi.
Sebagai pengguna di mesin, gunakan perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. 30. Misal tanda seru 30. Bentar. Coba kita coba yang lain aja ya. 11. Bentar. Nah, tuh muncul ya. Di sebelah situ ada atau tanggal. Nih muncul. Jadi itu. Nah, sebagai pengguna mesin tadi belum dievaluasi ya. Evaluasinya sebagai pengguna di mesin, gunakan perintah untuk menilai pekerjaan Anda, perbaiki kegagalan yang dilaporkan dan dijalankan kembali perintah hingga berhasil. Dan itu kita di sini ketik lab grade CLI strip review. Oke, di running. No item to evaluate. Nah, berarti itu tidak ada kesalahan ya. Berarti sudah benar. Nah, kemudian itu selesai ya. Di mesin, ubah ke direktori beranda pengguna dan gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelum tidak mengaruhi latihan yang akan datang. Dan itu di sini kita suruh mengetik lab finish CLI strip review. Sudah ya, ini dari removing temporary files. Oke, sudah cukup. Sekian dari hands on saya di praktikum Red Hat 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.